sharing pertama kita di tahun ini ya, dan pastinya nanti kita akan buat terus berkala ya supaya kita bisa bertumbuh ya, karena memang di hari-hari ini sebagaimana juga tema yang kami para pengurus EYC Pro juga kami sepakat untuk tema di awal itu adalah set your spiritual growth, atau kita men-set pertumbuhan rohani kita. Ya, banyak orang suka men-set sesuatu secara lahiriah ya, ada set pekerjaannya bagaimana, merencanakan bisnis supaya bisa sukses dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini kita juga tahu bahwa nggak hal-hal yang lahiriah itu penting, tapi juga tentunya nggak kalah pentingnya dan bahkan menurut saya jauh lebih penting dan menurut firman Tuhan tentunya adalah hal-hal secara spiritual kita ini. Apakah kita menjadi lebih dewasa atau kita stagnasi ya, stagnan, atau kita justru merosot. Nah, ini yang kita harus sama-sama waspadai bersama-sama. Nah, teman-teman, saudara-saudara, sebelum lebih jauh lagi saya ingin bicara tentang growth dan goals atau pertumbuhan dan target. Ya, pertumbuhan dan target, karena dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Ya, apakah yang jadi pertanyaan begini, apakah goal ya, sesuatu atau target atau sasaran itu bisa kita capai tanpa pertumbuhan, tanpa bertumbuh? Jawaban saya simpel aja, bisa. Bisa. Contohnya begini ya, saya kasih contoh ya. Jadi kita bisa sampai ke goal kita, tapi kita itu nggak bertumbuh. Kita itu begitu-begitu aja begini. Contohnya begini, mungkin di sini ada tadi saya sempat ngobrol, ada yang sekolah ya, ada yang mahasiswa. Ya kita di sini campur ya, ada mulai dari sekolah sampai yang sudah berkeluarga, yang bekerja. Eh, Misalnya mungkin seorang mahasiswa, dia men-set nilai mata kuliahnya harus dapat A atau B lah, B plus ya, karena A hanya milik Tuhan gitu, kesempurnaan hanya milik Tuhan. B plus, dia set untuk supaya dapat nilai yang bagus. Tapi karena dia sibuk, ya sibuknya macam-macam ya, sibuk mahasiswa, ada sibuk game online, ada beneran sibuk gitu ya, macam-macam. Pokoknya dia nggak sempat untuk belajar, tapi udah mau ujian. Satu hari kemudian ada ujian, tapi dia nggak sempat belajar. Akhirnya dia, kita kenal semua yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Ya, dia belajar sedemikian rupa. Kalau otaknya memang encer, memang otaknya cepet, dia bisa dapetin semua, dia bisa hafal semua, ya. Dia bisa hafal semua. Lalu ketika ujian 24 jam dia belajar, biarin deh nggak tidur. Ketika ujian besok harinya dia bisa isi dengan baik dan dia mendapatkan goalnya tadi. Goalnya dia atau targetnya dia nilai B plus tadi. Bisa terjadi nilai B plus. Tapi pertanyaannya, apakah dia bertumbuh? Bagi saya enggak. Karena ada banyak setelah dia selesai dia lupa. 2 hari, 3 hari, 1 minggu lupa lagi. Karena tidak melalui satu proses pertumbuhan. Nggak ada yang bertumbuh. Contoh lain, ya mungkin di sini karena juga ada yang suami istri, mewakili yang suami istri, ya mungkin suami ingin, aduh saya udah terlalu lama bekerja, terlalu sibuk, saya mau di tahun ini mau lebih mesra lagi ya, mau lebih dekat lagi dengan istri saya, ya. Tapi karena dia sibuk, maka dia nggak bisa untuk apa ya, bercengkrama dengan istrinya, ngobrol mungkin dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Tapi karena dia tahu dia sibuk, akhirnya dia mengambil cuti. Dia ambil cuti, udah saya cuti 3 hari, mungkin di hari Natal. Lalu dia pergi kemana, ke satu tempat, ke Malang atau ke manapun ya, yang enak. Dan dia ngobrol dengan istrinya, goalnya adalah dia bisa bersama-sama dengan anak dan istrinya. Tercapai goalnya. Tapi apakah ada pertumbuhan? Setelah itu selesai, kembali lagi. Nggak dapat pertumbuhannya. Nah teman-teman, ada begitu banyak ya, contohnya juga mungkin baca firman, maunya sih mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, tapi kemudian caranya adalah dia tahu harus baca Alkitab, dia baca Alkitab karena sibuk, ya dia baca pertama mungkin 3 pasal, besok lusa kosong, minggu depan kosong, karena udah terlambat,
dalam 3 bulan dia baca 50 pasal sekaligus. Mungkin dalam tahun depan goalnya dia 1 tahun selesai Alkitab. Selesai sih, tapi ngerti nggak? Growth-nya nggak ada. Goalnya sih dapet, tapi pertumbuhannya nggak ada. Nah teman-teman, apakah ini benar? Bagi saya yang paling penting itu adalah karena target kita, tujuan kita adalah bukan hanya goalnya. Goal itu penting. Kita mesti menetapkan satu goal di dalam hal spiritual kita ini. Tapi yang paling penting adalah pertumbuhannya. Yang paling penting itu adalah growth-nya itu. Nah, bentar. Saya baca di salah satu IG teman saya ya. Tulisannya begini. Di depan gitu ya, bagus banget gitu ya. Dan ini satu hal yang mungkin seringkali kita juga suka gitu ya, kata-kata motivasi. Bila kita punya kemauan dan keuletan, gunung setinggi apapun ya, gunung setinggi apapun bisa kita daki. Tapi kemudian kalau di scroll ke kanan gitu ya, tulisannya tapi ngapain gitu. Jadi terus saya baca lagi, dia katakan kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan, mengerti apa yang kita lakukan. Jadi ngapain kita men-set sesuatu yang tinggi tapi kita tidak mengerti. Karena ketika kita tidak mengerti, maka kita itu nggak bisa bertumbuh. Kita hanya mengejar sesuatu yang menjadi goal, dan kita bisa melakukan apa aja supaya goal itu tercapai. Tapi begitu ketika kita mengerti kenapa saya harus bertumbuh, kenapa saya harus mempunyai satu pertumbuhan, apalagi berbicara tentang kerohanian. Ketika kita bisa mengerti itu, maka saya percaya bahwa goal itu akan tercapai dan kita pun akan menjadi bertumbuh. Nah, karena kita pasti bertanya, ngapain capek-capek buat ini, buat apa, buat macam-macam ya. Karena growth itu butuh disiplin. Nah ini masalahnya. Kalau kita nggak mau bertumbuh ya, kalau kita cuma mau goalnya aja, ya goal bisa dicapai tanpa growth. Tapi kalau ada pertumbuhan growth, sudah pasti goal itu tercapai. Nah, tadi ya saya katakan, pasti kita bertanya ngapain capek-capek buat ini dan lain sebagainya. Karena growth itu butuh disiplin. Nah orang banyak kalah itu di disiplinnya. Kalau dia hanya mau mengejar yang namanya goal. Tapi kalau dia betul-betul mengejar, dia tahu ada goal, dan dia tahu kenapa dia melakukan itu, maka saya yakin yang disiplin itu pasti juga akan dijalani. Kedisiplinan rohani. Nah, saya mau ajak kita baca di 2 Petrus 1, tapi saya tuliskan di sini ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Nah, ini kita akan mulai masuk supaya kita ngerti ya. Saya nggak panjang-panjang, tapi supaya kita ngerti kenapa kita harus bertumbuh di dalam kerohanian kita ini. Kita lagi bicara tentang kerohanian. Ini ya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Menambahkan kepada imanmu itu adalah satu pertumbuhan. Di-add. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ada growth-nya, ada pertumbuhannya, ya. Nah, lalu ingat ya, tema besar dari gereja kita yang diberikan oleh gembala kita, Om Franklin dan Tante Nina, adalah more of Jesus, more of you. Dan ini pun di dalam pertumbuhan kita lihat nih ayat selanjutnya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, tadi ya ketekunan, kesalehan dan lain sebagainya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita? Ya, berhasil itu goal kita. Tapi kita harus menambahkan, tadi ya, kita menambahkan sesuatu. Artinya kita juga harus bertumbuh. Dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam, nah ini more of Jesus-nya di sini. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik.
Karena ia lupa, nah buta dan picik, perhatikan ini. Karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Akibat kita tidak mengenal Allah, kita menjadi buta dan picik. Buta dan picik ini bukan bicara soal fisik ya, tapi ini bicara soal kita nggak lagi bisa melihat secara clear. Saya selalu percaya bahwa ketika orang itu di dalam rencananya Tuhan, ya, maka Tuhan itu akan menunjukkan jalan kepada dia. Walaupun namanya manusia, kadang-kadang kita keliru. Kita mungkin agak membelok sedikit. Tapi ketika kita tidak dibutakan dan pikiran kita tidak picik, tidak pendek, kita pasti akan dituntun kembali. Nah, ketika kita selalu ada di dalam apa ya, relnya Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang bisa membuat kita jatuh dan mati. Mungkin kita jadi lemah, iya, bisa aja. Tapi kemudian kita kembali dikuatkan. Tapi kalau kita sudah di luar daripada jalannya Tuhan, kita sudah di luar daripada rumahnya Tuhan itu. Ingat ya cerita anak bungsu, ketika dia ada dalam rumah bapaknya, dia bisa aja kurang ajar, maksudnya dia bisa aja apa ya, jatuh, tapi selama dia masih ada di rumah pasti dikasih makan. Pasti dia tidak kelaparan. Tapi kemudian dia memutuskan untuk keluar. Di awal-awal dia bisa dengan segala apa yang dia bawa. Tapi kemudian dia pasti akan hilang. Dan dia akan kelaparan dan akan menderita. Nah tadi itu ya, barang siapa memiliki semuanya ini. Nah ini kenapa kita harus bertumbuh. Supaya kita tidak menjadi buta dan picik. Jalan pikiran kita nggak picik, mata kita clear melihat jalannya Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tadi ya, tersandung, jatuh. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ini berbicara soal kerajaan Tuhan memasuki kerajaan yang kekal. Nanti kita akan melihat, saya ada satu hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya, ya, dan juga ini saya sudah sharingkan kepada hamba-hamba Tuhan, juga kepada Ibu Gembala, ya, saya sharingkan, nanti kita akan ke sana tentang kerajaan Tuhan ini. Kerajaan Tuhan, kerajaan kekal, memasuki kerajaan kekal. Karena begini, saudara, teman-teman, saya yakin ya bahwa melihat keadaan yang terjadi sekarang, kita ini sudah ada di last chapter daripada akhir zaman. Di terakhir daripada akhir zaman. Ya, coba naik lagi. Terus PowerPoint-nya. Nah, di dalam bahasa Inggris, kata menambahkan tadi menggunakan kalimat make every effort to add. Ya. Artinya ada usaha untuk bertumbuh. Jadi bertumbuh itu bukan otomatis. Bertumbuh itu ada usaha, ya. Bertumbuh itu ada sesuatu yang memang kita usahakan. Bertumbuh itu ada inisiatif, ya. Bertumbuh itu tadi ya, ada disiplin yang kuat yang dilakukan. Tadi kalau kita hanya kejar goal, kita akan kalah di disiplinnya. Karena untuk bertumbuh itu digunakan satu disiplin. Tapi kalau kita mengerti apa tujuannya, kita akan mau untuk didisiplin. Karena kita tahu ini demi pertumbuhan. Dan pertumbuhannya itu tentunya baik. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ayat 9. Ya, saya langsung saja supaya cepat. Ya, supaya apa? Lihat ayat 8 dalam bahasa Indonesia. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan begini, karena jika Anda memiliki kualitas-kualitas ini dalam ukuran yang semakin meningkat, itu akan menjauhkan kita dari ketidakefektifan dan tidak produktif dalam pengetahuan kita tentang Yesus Kristus. Nah, bagi saya di saat-saat ini kita harus efektif dan kita harus produktif ketika kita mau bertumbuh. Karena hari-hari ini cepat banget. Ya, teman-teman pasti rasain. Tiba-tiba udah minggu. Tiba-tiba udah 1 bulan. Ya, tiba-tiba udah mau Natal. Cepet banget.
Apalagi dengan keadaan seperti ini, rasanya orang tuh berlomba-lomba, ya. Sehingga dibutuhkan orang yang nggak efektif itu orang yang dia rabun. Dia nggak bisa melihat sesuatu. Salah terus, kembali lagi. Ya, nggak efektif dan tidak produktif. Nah, lanjut lagi. Kalau kita tidak melihat ayat 9, kita menjadi rabun, buta, dan tidak tahu apa yang membuat kita jatuh atau terantuk. Sehingga kita akan menjadi mati secara rohani. Kita akan menjadi mudah untuk terantuk. Nah, saya persingkatkan begini, ya. Jika tidak ada usaha untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Jika tidak ada usaha untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, hidup kita tidak akan efektif, tidak produktif, kita menjadi rabun dan buta, dan kita jadi mudah untuk jatuh. Kita jadi mudah terantuk lalu jatuh. Kalau kita jalan malam-malam, ya, kita nggak pakai lampu, nggak pakai senter, pasti kita gampang untuk jatuh. Karena kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan kita. Inilah rabun dan buta. Kita jadi mudah, itu kata firman Tuhan. Ya. Dan jika tidak ada usaha untuk bertumbuh, tidak pernah komunikasi, tidak connect sama Tuhan, hidup kita tidak akan produktif, selalu miskom sama Tuhan, ya, miskomunikasi dengan Tuhan, tidak pernah bisa tahu mana kehendak Tuhan, dan akhirnya kita jadi sering salah jalan, dan kita akan jadi sering gagal, dan tidak efektif, tidak produktif. Nah, sering nggak kita, ya, atau pernah nggak kita bayangkan gitu ya, kalau hidup kita itu tambah jatuh, tambah turun, ya, dan kita sendiri tuh nggak ngerti, kenapa sih kok hidup saya ya selalu gagal, kok hidup saya selalu turun, ya, kita nggak ngerti, karena kita tidak mengenal Tuhan, tidak ada pertumbuhan yang kita lakukan. Saya udah pernah ngerasain begitu ya, dan rasanya itu nggak enak banget, ya, tubuh jiwa kita sehat, tapi secara rohani kita itu mati, itu kita nggak enak. Kita jadi sering ngomel semua ya, sering marah, damai sejahtera hilang, mau doa nggak bisa, rasanya nggak nyambung sama Tuhan. Ketika ibadah kita salahin WL-nya, aduh WL-nya kurang urapan, aduh khotbahnya begini nggak enak. Kita jadi sering, padahal sebetulnya kita yang nggak bertumbuh. Nah ini waspada, kita harus waspada. Jadi jangan sampai mata kita itu jadi rabun, kita dibutakan, kita nggak tahu bahwa kita sebetulnya kita yang nggak bertumbuh. Nah teman-teman, bertumbuh bagi saya itu adalah, sebetulnya saya mau minta catat tapi supaya cepat aja ya, mau minta ketik gitu ya. Tapi bertumbuh itu bagi saya adalah sesuatu yang bergerak. Kalau dia nggak bergerak, dia tidak bisa dikatakan bertumbuh. Bertumbuh itu adalah sesuatu yang berubah. Kalau dia tidak pernah berubah, nggak bisa dibilang bertumbuh. Ya, sekarang kan lagi musim tanaman. Saya lagi suka tanaman, ya, aglonema, bunga aglonema. Nah itu saya setiap pagi saya liatin dia lagi sakit nggak nih, gitu ya. Dia bertumbuh nggak? Saya lihat kalau ada daun, ada satu kuncup yang mau tumbuh gitu ya. Saya liatin terus dari hari ke hari gitu ya. Namanya dilihatin terus jadi kayaknya lama gitu, tapi dia bertumbuh. Dia akan sedikit demi sedikit dalam 3 hari mulai jadi membesar. Saya bisa tahu tuh dia membesar, tapi kalau dalam 3 hari saya lihat begitu-begitu aja, wah ini ada masalah nih. Langsung saya bongkar, saya ambil potnya, saya bongkar, saya cek akarnya apakah ada yang busuk, ada yang lain sebagainya, harus dikasih vitamin dan lain sebagainya. Ya, tapi bertumbuh, sesuatu yang bertumbuh dia itu ada sesuatu yang berubah. Nah sekarang mari kita lihat diri kita, ya. Kita lihat diri kita, ada nggak sesuatu yang berubah? Berubahnya itu kemana? Ada yang berubahnya semakin hari semakin mati, tapi ada yang berubahnya semakin hari itu semakin kuat di dalam Tuhan. Walaupun masalahnya itu sama, masalahnya tetap ada, tapi dia semakin dekat dengan Tuhan. Tadi kita nyanyi ya, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Masih nggak kita rindu berdiam di dalam rumah Tuhan? Sekarang udah jarang kita ke rumah Tuhan, ya, karena keadaan. Nah teman-teman, ya, mengapa kita harus bertumbuh, khususnya di kondisi sekarang? Nah ini, ya,
Mengapa kita harus bertumbuh di kondisi yang sekarang? Kalau tidak bertumbuh, kita itu pasti mengering. Ya kayak tanaman tadi ya. Ketika kita nggak bertumbuh, maka tanaman itu berubah sih, tapi berubah jadi kering. Berubah jadi kering. Nah, kalau tidak disiplin, kita pasti jatuh. Dulu ada faktor sosial ya yang mungkin memaksa kita. Nah, ini sekarang ya. Ini yang belakangan ini tuh apa ya? Seperti Tuhan tuh kayak banyak ngomong ke saya gitu soal ini. Ya, ini yang tadi saya bilang, saya sudah sempat sharingkan ya kepada teman-teman hamba Tuhan, ya apa yang kayak Tuhan taruh di dalam hati saya. Nah, kalau dulu itu kita punya faktor sosial yang mungkin memaksa kita ke gereja. Ya, memaksa kita ke gereja. Sekarang serba online. Hanya kita dan Tuhan yang tahu deh. Ya, saya juga nggak tahu. Saudara juga nggak tahu kehidupan rohani saya. Saya pun nggak tahu kehidupan rohani saudara. Karena kalau dulu tuh masih bisa diukur. Kalau di gereja kita ngelihat, tapi sekarang udah jarang. Nah, sekarang saya merasa bahwa di hari-hari ini, saya ingin berbicara kepada teman-teman di sini, baik yang ada di UIC Pro maupun juga yang ikut di Zoom kita ini. Di saat-saat ini, saya merasa kita sedang diarahkan oleh Tuhan dengan keadaan ini, ya, keadaan pandemi ini, untuk kita menjadi mature di dalam spirit kita, dewasa di dalam kerohanian kita, tua di dalam pelayanan, belum tentu dewasa di dalam Tuhan. Lama di dalam pelayanan, belum tentu dewasa di dalam kerohanian. Itu sudah gampang dilihat ya. Seringkali saya lihat ada orang yang sekian banyak tahun melayani, ketika ngobrol, loh kok begini ya jalan pikirannya. Tapi ada juga orang yang masih muda ya, ketika ngobrol, loh kok dia bisa begitu terbuka, begitu ini. Sehingga kita harus betul-betul memperhatikan, dan di hari-hari ini saya merasakan bahwa Tuhan sedang menuntun kita untuk menjadi dewasa, menjadi orang Kristen, menjadi jemaat Tuhan, ya, menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Dulu kita itu suka dikasih makan, ya, disuapin. Kita bisa ke gereja, ya, kita bisa datang, ada yang pimpin pujian, ada yang khotbah. Sekarang, kalau kita memilih untuk 1 bulan nggak ke gereja, 1 bulan nggak nyanyi, 1 bulan nggak nyembah, bisa aja. Nggak ada orang yang protes. Toh worship from home di rumah, nggak ada yang tahu. Kita bisa bilang, oh kamu kok nggak gereja? Udah kok tadi saya buka kok. Memang kita buka YouTube-nya, tapi sambil kita lihat review barang-barang kali dan lain sebagainya, ya. Nggak ada, semua sudah tanggung jawab kita. Semua sudah, apakah kita jadi dewasa atau tidak. Ada satu ayat di dalam Matius 3 ayat yang ke-12. Ya, Matius 3 ayat yang ke-12. Begini, nah ini dia. Alat penampi sudah di tangannya, di tangan Tuhan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saya percaya di hari-hari ini Tuhan lagi tampi. Tuhan lagi bawa alat penampi. Karena begini saudara, ya, di dalam gereja tidak bisa dipungkiri tidak semua itu gandum. Ada lalangnya. Di dalam Matius pasal yang ke-13, mungkin kalau ada Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-29 sebetulnya. Matius 13, oke. Kalau nggak ada, saya baca aja ya. Oh ada, 28, 30 ya. Jawab Tuhan itu, nah ini perumpamaan tentang lalang dan gandum ya. Jawab Tuhan itu, seorang musuh, di saya ada garis hitamnya, jadi nggak kelihatan. Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Jadi ada tuannya, ini perumpamaannya, ke ladang, ada hamba-hambanya, lalu dia melihat bahwa di dalam ladangnya itu ada 2 yang tumbuh, ada gandum dan juga ada lalang. Ini berbicara tentang gereja Tuhan. Ya, ada gandum dan ada lalang. Dan
Hamba-hambanya bilang, kita cabut aja gimana? Tapi tuannya berkata begini. Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sampai waktu menuai. Waktu menuai ini adalah harinya Tuhan. Di waktu di mana di saatnya Tuhan menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Lalang itu tadi dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, waktu dulu ya, saya sering baca ayat ini, walaupun saya tahu apa maksudnya, tapi agak sedikit nggak make sense bagi saya. Karena begini, ketika mau dicabut, dibilang jangan dulu. Karena kalau dicabut, nanti itu bisa tercabut gandumnya. Lalu saya berpikir, jadi bagaimana ada pemisahannya itu seperti apa? Dan itu masih menjadi pertanyaan. Tetapi di saat-saat ini, saya melihat, nah tadi ini sesuatu yang kayak Tuhan kasih di dalam hati saya, ya. Dengan apa yang terjadi seperti ini ya, kita gereja di rumah lebih banyak ya, dan juga datang ke gereja mungkin cuma 1 jam, nggak ada lagi interaksi, biasanya langsung pulang, nggak bisa lagi kumpul-kumpul, care juga sekarang ada di online, tapi itu juga ada antara ada dan tiada gitu ya, ada enggak. Kalau dulu mungkin bisa semua bisa gampang, tetapi begini. Tadi ya saya katakan bahwa di dalam gereja itu ada lalang dan gandum, mereka itu bertumbuh bersama. Gandum itu atau lalang itu adalah orang yang mereka datang tapi karena terpaksa, atau datang karena disuruh, atau datang karena untuk mengkritik yang tidak membangun. Mengkritik yang membangun bagus, tetapi mengkritik hanya untuk menjatuhkan. Orang yang datang hanya untuk protes terus. Orang yang datang dia tidak, ya namanya orang Kristen ya harus datanglah seminggu sekali lah ke gereja. Orang yang nggak sungguh-sungguh. Tapi bersama-sama dengan dia, mungkin sebelah kita ada orang yang datang tuh dengan sungguh-sungguh. Aduh, saya mau dapat sesuatu. Nah ini gandum. Saya mau nyanyi, dia nyanyi, dia nyembah Tuhan. Waktu ibadah onsite sebelum ada pandemi ini. Mereka bersama-sama. Dan ketika tuannya bilang jangan dicabut. Karena begini, dicabut itu dalam arti kita tegur orang yang tidak serius, kita suruh keluar. Tapi kalau itu dilakukan, bayangkan nggak saudara, kalau tiba-tiba kita datang sama sama siapa ya, keluarga kita lah. Misalnya ada 4 orang keluarga, datang duduk sama-sama. 3 sungguh-sungguh, 1 suaminya lah taruhlah, nggak sungguh-sungguh. Atau kita tahu dia orangnya mengkritik yang menjatuhkan, pokoknya ya memang nggak sungguh-sungguh lah. Terus lalu ditegur, jangan begitu dong, ini kan gereja, ini begini, kamu harus serius. Dia sakit hati kan? Dia sakit hati, dia akan bawa 3 orang ini, ikut tercabut. Dia akan dibingungkan, mulai dijelek-jelekin. Wah, kamu begini, nggak benar nih gereja ini, harusnya kan mengasihi dan lain-lain sebagainya. Apapun bisa dilakukan sebagai alasan. Ini saya harus katakan demikian. Akhirnya ikut tercabut. Sehingga tuannya ini berkata, diamin aja. Biarkan saja dia bertumbuh sama-sama. Sampai waktunya ada pemisahan. Pemisahan yang saya maksudkan begini. Teman-teman, saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat ini ya, kita melihat bagaimana kita diajar untuk kita bertanggung jawab atas kerohanian kita sendiri. Karena kalau dulu kita ada yang pimpin, ada yang beritakan firman Tuhan, tapi sekarang kita melihat orang yang sungguh-sungguh, yang tadinya ke gereja itu gandum itu, yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan, ketika di masa online ini, seperti yang kita lakukan sekarang, dia akan berusaha cari di mana yang bisa menumbuhkan iman saya. Ada pertemuan care, ada khotbah siapa, ada time to worship, ya, ada bisa nyembah di rumah. Mereka akan sungguh-sungguh cari, walaupun mungkin dengan handphone yang kecil, ya, mereka akan coba sedemikian rupa supaya imannya bertumbuh. Tapi yang tadi gandum, yang lalang tadi, yang males, ini jadi satu kesempatan. Nah, ini kesempatan. Saya bisa bilang ke gereja, tapi sebenarnya saya nggak ke gereja. Saya bisa bilang,
saya buka kok, saya lihat ibadah online, tapi di sebelahnya dia lihat review apa, ya cari yang lagi viral, ya lihat Dayana. Nah kalau ada yang ngerti tuh, Dayana lihat, wah pokoknya dia lihat-lihat segala hal yang nggak berhubungan dengan itu. Sehingga lambat laun begini, ya Yakobus 4 ayat 8 berkata demikian, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Orang yang tadi berusaha, gandum tadi, di masa online ini, di masa, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan ini terjadi. Ya, kita nggak bisa lagi ibadah dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi adalah sekarang sudah hampir 1 tahun kita harus mandiri di dalam kerohanian kita. Nggak ada lagi yang ajak-ajak kita. Kita bisa pilih. Kita mau di device yang sama, kita mau klik ibadah, atau kita mau klik review-review atau gosip-gosip. Bukannya salah, saya juga lihat-lihat itu. Tapi seberapa sering, seberapa banyak, ya. Dan sehingga tadi ya, orang yang mendekat, dia akan mendekat. Taruhlah ini ya, lalang dan gandum bersama-sama. Firman Tuhan Yakobus 4 ayat 8 bilang, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat. Yang mendekat ini, yang sungguh-sungguh dia akan cari di mana ada ibadah, di mana dia akan klik, dia akan cari, di mana dia akan menjadi mendekat ke kanan. Tetapi orang yang menjauh, tadi ya, dia akan tadi ya perubahan semakin lama semakin kering. Kalau tadi ini ke kanan, yang gandum ini, yang lalang ini, walaupun dia tinggal di satu rumah, tapi dia akan ke kiri, dia akan menjauh. Dia seperti anak bungsu yang keluar. Karena semakin lama hidupnya semakin kering. Di hari-hari ini, teman-teman, saudara-saudara, ada banyak orang yang kekeringan. Bukan saja jemaat, tetapi juga pekerja-pekerja, pelayan-pelayan Tuhan, dan bahkan hamba-hamba Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri. Selama ini kita kira kita bisa survive dengan tanpa ke gereja, tapi ternyata kita baru banyak orang yang baru sadar. Ternyata kerohanian kita hanya sebatas tembok gereja. Ketika kita udah nggak datang lagi ke gereja, kita nggak bisa untuk survive. Kita nggak bisa memberi makan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak bertumbuh, kita jadi mati, dan kita jadi mengering. Ketika kita jadi kering, firman Allah bilang apa? Terjadi pemisahan. Secara natural, secara organik, secara otomatis. Orang yang mendekat kepada Tuhan, dia akan menjadi mendekat. Tapi orang yang dia tidak memberi makan rohaninya, otomatis dia akan menjauh dan dia akan mengering. Dan ketika ini terjadi, waktunya tuaian datang. Yang kering diikat, dibuang ke api, karena nggak ada gunanya. Yang gandum dimasukkan ke dalam lumbungnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, tentunya kita semua. Saya terus terang dengan saudara ada di melihat masih rindu untuk belajar lagi firman Tuhan, mau luangkan waktu 1 jam, 1,5 jam. Saya percaya kita semua di sini adalah gandum. Amin. Ya, kita adalah gandum. Karena kita mau berusaha sedemikian rupa. Mungkin harus bayar kuota, ya mungkin harus seru nih sebenarnya kalau nonton yang lain. Tapi kalau kita masih mau tetap belajar, kita masih mau tetap nyembah, ya tandanya kita ini adalah gandum. Nanti kita akan melihat akan ada pemisahan secara otomatis antara lalang dan gandum. Tapi tentunya kita mau bertumbuh. Nah untuk itu kita harus men-set spiritual goal kita. Ya, sebagaimana tema kita harus men-set apa goal secara spiritual di dalam hidup kita. Puji Tuhan kalau kita punya goal-goal, ada orang-orang yang visioner, dia punya goal keluarga saya dalam 2 tahun akan jadi begini, pekerjaan saya dalam 1 tahun akan jadi begini, ya hidup saya dalam 3 tahun akan jadi begini, anak saya dalam 9 tahun sekolahnya, saya punya goal dia akan jadi begini. Tapi apakah kita juga men-set hidup kita? Apakah mungkin mulai hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang kecil dulu. Mungkin kita men-set baca Alkitab dalam 1 bulan ke depan, 3 bulan, dalam 1 tahun. Kita belajar untuk kita men-set kerohanian kita untuk menahan emosi. Kita men-set kerohanian kita untuk kita
puasa dulu deh, sosmed atau nonton YouTube yang nggak jelas. Bukannya nggak boleh, ya. Tapi tadi seberapa banyak porsinya? Atau kita belajar untuk kita men-set diri kita, saya mau belajar hari ini dalam 2 bulan ini saya mau belajar mengampuni karena saya selalu jatuh di sini. Susah banget untuk mengampuni. Saya mau belajar untuk mengampuni. Saya mau belajar untuk tidak berpikiran negatif. Saya mau belajar untuk mengalah. Mari teman-teman kita men-set sesuatu di dalam hidup kita, bisa ambil catatan ya, kita catat dalam 2 hari ini saya set ini. Nanti kita lihat revisi, ada evaluasi maksud saya. Ada evaluasi, kita melihat bagaimana apakah di dalam 3 bulan ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang bertumbuh, dia itu hidup. Sesuatu yang hidup itu bertumbuh, dan yang bertumbuh itu dia berbuah dan berubah. Jadi teman-teman, untuk itu kalau kita mau evaluasi, kita juga harus mau siap untuk ditegur, untuk siap untuk dikoreksi. Kita mengizinkan hidup kita ada orang yang berjaga-jaga di dalam hidup kita, ya. Saudara punya orang-orang yang mungkin saudara look up, ya, teman-teman bisa pandang, ya, ada ketua-ketua care, ada hamba-hamba Tuhan, ada saudara yang saudara rasanya seret, bilang saya mau dijagai, ya, ada ibu gembala, bapak gembala, ya, saya mau dijagai. Dijagai itu artinya siap untuk ditegur, untuk dikoreksi, supaya apa? Kita bertumbuh. Ketika kita mengerti kenapa sih saya harus bertumbuh, maka ketika kita set goal kita dalam 1 tahun, kita ngerjainnya tuh pasti enak. Kita ngerjainnya pasti, wah enak nih. Karena saya tahu bahwa ini penting. Supaya kita tidak terpisah. Kita tidak semakin menjauh. Tapi kita semakin mencari Tuhan. Ya, semakin mencari Tuhan. Ada pemisahan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ini. Tapi saya punya keyakinan. Ini saya secara pribadi. Ya, di dalam doa-doa saya, di dalam perenungan ketika saya baca Alkitab, Tuhan bilang ada kok tanda-tandanya. Dan ini ada di the last chapter. Chapter terakhir daripada akhir zaman. Kita mau lebih serius, saya ajak teman-teman EYC Pro, ya, teman-teman semua yang mengikuti, yang dari luar daerah juga, ya. Mari kita sama-sama untuk kita bertumbuh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat sesuatu hari ini? Amin. Yang dapat sesuatu boleh kasih jempolnya. Mau bertumbuh? Amin. Saya yakin kita semua mau bertumbuh pada Tuhan. Kita mau jadi gandum dan bukan lalang. Puji Tuhan. Nyanyikan.